Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan menonton beberapa video-video yang membanggakan. Supaya kalian nggak penasaran, langsung saja kita ke video yang pertama. Video yang pertama. Alasannya agak bengkok. Ya memang bengkok hari ini. Kalau alasannya lurus, saya mau katakan bahwa demokrasi itu tidak memerlukan influencer, tidak memerlukan buzzer itu. Ya tapi membutuhkan juru bicara. Buzzer yes. Juru Kita akan bicaranya fungsinya membicarakan apa? itu Juru nanti. bicara fungsinya adalah membelah kesalahan pikiran demokrasi dari istana tuh. Rocky Karena keliru. itu kalau Kali ini Rocky gini, keliru. kalau negeri ini demokratis, juru bicara yang membela demokrasi nggak diperlukan. Buktinya Fajrul Rahman tiap hari membela demokrasi. Padahal sebetulnya saya terangkan genealoginya ya. Tema ini apa judulnya tadi? Jokowi dan masa depan demokrasi. Jokowi dan masa depan demokrasi. Agak keliru. Maksudnya Jokowi dan masa suram demokrasi. Bener banget. Oke, yang paling benar. Oke, coba lihat. Biar kayak belum keliru, ada apa ini? Oke, sekarang kita coba lihat dulu komentarnya. Rocky Gerung sangat cerdas dan tegas. The next RI 1 2024. Aku suka model bajumu Rocky, itu ciri khasmu, pertanda nggak mau terima sogok. Mantap Bang Rocky Gerung, orang cerdas dan jujur, membela rakyat kecil. Yuk. Oke, langsung kita ke video yang kedua. Oke. Which country in the Sekarang videonya tentang pemilu. world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after election is over. In Indonesia, they know the result before election. Indonesia memang terkeren. Sebelum pemilihan dimulai, yang terpilih sudah ketahuan. Oke, coba kita lihat beberapa komentarnya dulu. Memang benar apa kata Pak Tua ini, Indonesia. Tuhan saja tidak ditakuti, malah takut sama corona. Bener banget. Ini kan sindiran buat zamannya Pak Harto, pada salah paham. WK, itu video lama ketika Pak Soeharto masih berkuasa. Aduh, kadrun buat kita malu di mata dunia. Karena memang gak ada yang bisa ngalahin Jokowi. Hanya di zaman ini Indonesia dianggap rendah oleh negara lain. Hati-hati dan jangan asal ngomongnya Pak, jangan terlalu jeder. Mantap. Oke, coba kita ke video selanjutnya. Terlalu nurut sama aturan pemerintah sampai lupa sama aturan Tuhan. Bener banget nih, pemerintah dituruti semuanya, giliran Tuhan gak dianggap waras. Masih waras nggak? Coba kita lihat komennya dulu. Emangnya ada yang lupa dengan aturan Tuhan, Mbak? Bukan cuma lupa, dilupain. Saya tidak merasa nurut aturan pemerintah. Saya tidak divaksin dan tidak pernah pakai masker. Saya manjoy aja tetap nurut perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mantap. Bagus. Mbak, selanjutnya kami Aceh tidak bakalan tunduk aturan pemerintah selama aturan itu bertentangan dengan kami Islam. Ucapkan itu, terserah yang bilang bandel atau apalah. Mantap Aceh, keren. Terlalu nurut dengan pertanggungjawaban pemerintah hingga lupa pertanggungjawaban di akhirat kelak. Benar banget. Saya hanya percaya sama ketentuan Allah Ta'ala. Masih banyak pura-pura tidak tahu kejamnya siksa neraka. Oke, coba kita next video selanjutnya. Oke. Pak Luhut. Silahkan hidup, karena sekarang kalau yang berani hijau ditangkap itulah rezim sekarang. Semoga karena semua nggak diciduk ya Kak.
Oke, coba kita dengarkan dulu videonya. Saya mau tanya langsung spesifik to the point. Yang Anda maksudkan deklarasi kami di Magelang beberapa waktu yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Najwa nggak usah ngadu-ngadu. Kok langsung emosi, Pak? Itu kan nanya, tinggal dijawab. Ngapain emosi? Saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi Perlu politik, spesifik. ngomong-ngomong birahi Siapa politik, saja yang pilkada merasa tetap. itu silakan. Iya, Pak. Direnungkan. Saya Kok nge-rap? Santai. sudah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi kalau jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia. Bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya Bicara masalah kemanusiaan. Sejak kapan kemanusiaan? Bukannya manusia memang banyak, tapi kemanusiaannya nggak ada. Sadar, oh, pura-pura nggak sadar. Manusianya yang banyak, tapi kemanusiaannya yang sudah nggak ada. katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Di mana kau berada? Yang Pak, membuat ya. kau makan, membuat kita makan. baik, Pak Luhut. Bicara agama. Setahu saya agama itu suatu pedoman, pasti isinya itu menganjurkan kita untuk saling bermanfaat satu sama lain dan tidak saling merugikan satu sama lain. Enggak, Tapi saya ingin bertanya, kalau tadi concern-nya adalah birahi politik tidak bisa dikendalikan, kumpul-kumpul bisa menciptakan klaster baru, tetapi pada faktanya pilkada tidak ditunda oleh pemerintah. Bukankah itu sama saja? sama saja, emang sama, bener banget itu sama-sama kerumunan. Tapi kalau kerumunan yang dibuat pemerintah itu boleh-boleh aja kok, orang dia yang bikin peraturan, dia mau melanggar terserah dia, kan dia yang punya di negara, bener nggak? Potensi menciptakan klaster baru. Setelah pariwara dijawab ya Pak, kita akan bahas soal itu, soal pilkada, dan saya ingin tahu betul-betul pandangan Pak Luhut soal itu. Karena Pak Luhut yang diberi tugas untuk mengendalikan COVID, tapi di sisi lain ada keputusan keluar dari pemerintah bahwa pilkada jalan terus. Bagaimana ini Pak Luhut? Setelah pariwara kita akan bahas. Coba kita lihat dulu beberapa komen. Kok nge-rap misalnya. Mana yang dukung Pak Najwa? Hadir. Ditanya biar yang lain paham. Kok ngegas sih Pak? Kan ngegas dia mah rap. Luhut bilang bicara soal kemanusiaan, nyawa yang membuat kau makan. Hai Luhut, ingat setelah tempat wisata ditutup pemerintah apa kami bisa makan? Cantumkan harta keseluruhan lo, pajak lo. Silat bawa kemanusiaan, justru kamu itu yang tidak berkemanusiaan. Bener banget, berapa juta ribu orang sengsara karena kejahatanmu. Bener banget. Lawan Mbak Najwa, rakyat mendukungmu. Sip. Oke, coba kita video selanjutnya. Gila bro. Ustadz ini berani teriak keras soal vaksin. Jangan paksakan vaksin. Bukan syarat administrasi bernegara. Vaksin syarat administrasi bernegara. Ini aja deh. Katanya kan ini negara bertoleransi ya. Ini kan syarat administrasi. Berarti selain ada vaksin berarti ada alternatif dong. Tuhan aja dia bukan alternatif. Misalnya nih dalam Islam kita nggak sholat, pasti dia itu ada yang namanya mengganti sholat. Paham kan? Terus mengganti vaksin ini apa? Oke, coba kita dengarkan dulu, oke? Contoh, kita miris hari ini. Miris banget, Pak Ustadz. Kenapa vaksin dijadikan alat ukur untuk orang makan di warteg? Vaksin dijadikan alat ukur untuk orang mengurus administrasi di kelurahan. Vaksin bukan alat administrasi bernegara. Vaksin itu boleh iya, boleh tidak. Nah, Tidak ada pemaksaan kepada warga negara Indonesia atas vaksin yang akan dilakukan. setuju
Setuju Pak, setuju benar. Kalau orang punya gejala jantung, ginjal, punya penyakit bawaan, sudah tua, tapi karena dia tidak banyak ilmu, dia orang awam, dia tidak cukup ilmu, dia tidak sadar bahwa dia dalam keadaan sakit, kemudian dipaksa untuk divaksin, kemudian banyak yang mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus kita tentang vaksin? Enggak. Silahkan vaksin, tapi dengan cara-cara yang benar. Tapi kemudian tidak boleh pemerintah, tidak boleh negara memaksakan vaksin kepada orang, terutama kepada rakyat yang tidak mau divaksin, terutama kepada umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ada yang mengatakan, kalau kita melawan vaksin nanti ditangkap, nanti dipenjara, nanti ditembak, nanti dibunuh. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, ishhad bi anna muslim. Saksikan bahwa kita adalah generasi muda yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju banget. Seharusnya sekarang itu di masjid-masjid banyak tuh kayak gini, keren banget. Setuju saya. Contoh, kita miris hari ini. Kenapa vaksin dijadikan Oke, coba kita lihat dulu komen-komennya. Maju terus Pak Ustadz, aku mendukung. Sama Pak Ustadz, saya juga mendukung. Bener banget, tapi kita seolah dipaksa. Kenapa pemerintah sekarang nggak pernah dengar jeritan dan tangisan rakyatnya? Mereka bukannya nggak dengar, tapi nggak mau mendengar. Siapa rakyat? Ngasih uang nggak kan? Yang ada ngasih beban ke pemerintah. Makanya di negara kita yang nggak mau divaksin, kita satu sama no vaksin. Saya tidak mau divaksin. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyuarakan kebenaran. Mudah-mudahan pemerintah dengar dan mengerti. Mereka dengar dan mengerti, tapi tidak mau mendengar, tidak mau mengerti. Aku tetap nggak mau vaksin. Sama, suarakan kebenaran. Setuju Pak Ustadz? Setuju juga. Oke, next video. Tanpa malu mengumbar aib sendiri, dengan bangga beralasan gue nggak mau munafik. Buset, mengumbar aib sendiri, dibilangnya nggak mau dibilang munafik. Padahal menyembunyikan aib bukanlah kemunafikan, justru itu perintah agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan menampakkan perbuatan maksiat pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dengarkan tuh bro. Terutama bagi orang yang sering joget-joget tuh, yang hawa-hawa tuh. Oke, coba kita lihat komennya. Lakukan sesuatu hari ini yang akan membuat dirimu di masa depan berterima kasih. Jadi semangat selalu ya semuanya dan jadi sukses. Amin. Cukup Allah yang menutup rapat aib kita dan tugas malaikat secara diam-diam mencatat keburukan kita. Durasinya panjangin, Kak. Saya nungguin bagian off-nya. Saya padahal jelas. Ya bener banget ini, secara logika mereka telah menyebarkan aib mereka sendiri. Beneran. Untuk kecil itu pacaran. Pacaran macet besar itu mah. Ini kata kebiasaan. Oke, kita next video. Seiring Aturan sertifikat vaksin di tempat umum. Waraskah? Akan berakhirnya PPKM darurat pada 2 Agustus mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan sejumlah aturan guna membatasi penyebaran virus corona. Di antaranya, aturan yang mewajibkan pemilik warung makan dan pengunjung memiliki sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin.
mau makan di warung, dan yang punya warung harus punya surat vaksin. Si waras kah? Coba kita lihat langsung komentarnya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah vaksin? DL itu mah, DL. Mana mau pemerintah tanggung jawab pelanggaran HAM. Kebanyakan orang mau disuntik vaksin bukan takut sama corona, tapi takut kehilangan pekerjaannya. Kebanyakan seperti itu. Benar banget ini mah. Kenapa kita masih diam saja? Kenapa? Woi rakyat, saatnya bangun. Bukan saatnya bangun. Rakyat itu cuma nggak berani. Karena yang berani sekarang itu disimpan di belakang jeruji besi. Tapi kalau mau bareng-bareng, ayo kah? Ayo. Ayo. Orang yang mau makan itu mereka mau menjaga imun, bukan penjahat. Lagian udah ada kata kalau vaksin nggak boleh dipaksa karena menyangkut nyawa. Nyawa, sampai sekarang belum berani suntik vaksin. Yuk, next video. Viral pisah sambut Kapolres Rembang langgar PPKM, polisi periksa perekam video. Gak pemimpin, gak anak buah, sami mawon. Kenapa yang video ini dicari? Bukannya nyata-nyata melanggar, minta maaf kek. Oke, jadi sini ada pemerintah atau aparat yang melanggar PPKM dan video sama orang. Tapi bukan yang melanggar, yang ditindak, malah yang bikin videonya ditindak. Keren banget. Ya namanya juga cebong, nggak ingin kelihatan salah di mata rakyat, padahal anjing denget pemerintahnya. Polisinya yang punya hukum, suka-suka dia. Lucunya negeriku, lucu banget mah. Suka sendiri disembunyikan, sementara lawan dicari-cari kesalahannya miris. Inilah awal kehancuran negara kita. Bukan gitu bro. Inilah saatnya kita yang manusia yang baik-baik membangun negeri ini. Salah kaprah, yang kaprah jadi salah, yang salah jadi kaprah. Yang bully jadi dibully, yang bully seolah yang peduli. Negara lahir susang ya begini. Salam datang di Indonesia di mana hanya para pemimpin dan aparat yang benar dan bisa semena-mena. Masyarakat adalah kalian sendiri sekarang. Harusnya mereka memberi contoh, jangan menyuruh, tapi dirinya sendiri malah melanggar sendiri. Inilah yang bikin rakyat gak percaya. Oke guys, itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah. Oke, welcome in next video. Bye, peace out.